Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 536. Setelah di chapter sebelumnya Zhu Zheng bertanya pada Yanti tentang 3 kekuatan utama di kota Daze yang lenyap setelah memasuki kota Tianhai. Yanti kemudian memberitahu lagi kalau perkataannya tidak salah, almarhum San Jianming dan 2 pemimpin kota lainnya beserta pasukannya lenyap setelah memasuki kota Tianhai. Benar, mereka lenyap. Kami mencoba menghubungi mereka tetapi kami tidak mendapat respons. Ucap Yanti menegaskan. Setelah itu Yanti melanjutkan penjelasannya kalau mereka sudah melakukan pengecekan melalui satelit tapi tidak melihat orang-orang kota Daze. Bahkan saat menggunakan satelit untuk memindai seluruh kota Tianhai, tidak ditemukan tanda-tanda konvo besar. Ucap Yanti lagi menjelaskan. Ngomong-ngomong gue udah tahu nama asli Yanti cuman keknya lebih enak Yanti deh. Hahaha. Tepat setelah Zhu Zheng mendengar penjelasan Yanti itu, Zhu Zheng berpikir kalau tidak terjadi apa-apa pada kota Tianhai. Artinya ada kemungkinan kota Daze dan kota Tianhai bergabung untuk melakukan pemberontakan. Apa yang sedang mereka rencanakan? Apakah mereka berencana untuk memberontak? Kata Zhu Zheng dengan wajah serius. Zhu Zheng kemudian bertanya lagi apakah Yanti sudah menghubungi Zhang Yi dan yang lainnya untuk menanyakan masalah itu. Apa kau sudah menghubungi pasukan lokal di kota Tianhai? Ucap Zhu Zheng bertanya. Yanti yang mengetahui informasi tentang kekuatan kota Tianhai bahkan mungkin tidak hanya kota Tianhai saja. Tapi dia tahu informasi semua orang di wilayah Tiongkok karena kebanyakan dia yang menerima informasi apapun sebelum disampaikan ke Zhu Zheng. Meyakini kalau dengan kekuatan kota Tianhai saat ini tidak mungkin mereka memusnahkan orang-orang kota Daze. Masalahnya tidak begitu, tapi kota Tianhai sudah sangat lemah. Jadi seharusnya tidak bisa sepenuhnya memusnahkan aliansi mutan di kota Daze bukan? Ucap Yanti menjelaskan sekaligus bertanya pada Zhu Zheng. Zhu Zheng yang merasakan ada yang aneh kemudian meminta Yanti menghubungi Zhang Yi. Telepon Zhang Yi, aku ingin bicara dengannya. Ucap Zhu Zheng memberikan perintah. Baik ucap Yanti yang sepertinya langsung melaksanakan perintah itu. Di saat yang bersamaan di kota Tianhai yang sudah pasti tepatnya di kamar Zhang Yi. Di saat itu dia sedang memikirkan kemungkinan wilayah Jiangnan akan menghubunginya karena sudah terjadi sesuatu yang besar di kota Tianhai. Setelah terjadinya insiden sebesar ini, orang-orang di wilayah Jiangnan seharusnya akan menelpon kita. Hanya untuk sekadar mengetahui yang terjadi bukan? Pikir Zhang Yi sambil menatap handphone-nya. Pucuk dicinta ulam pun tiba, tepat setelah Zhang Yi memikirkan itu, handphone yang dia pegang kemudian berdering. Dan di layar handphonenya menunjuk kalau ada panggilan dari wilayah Jiangnan. Halo, ucap Zhang Yi yang sudah mengangkat panggilan dari wilayah Jiangnan. Kebetulan sekali. Tepat saat aku memikirkan mereka menelepon. Pikir Zhang Yi saat mengangkat telepon. Di sisi lain Zhu Zheng menjawab panggilan Zhang Yi dengan menyebut nama Zhang Yi. Zhang Yi, ucap Zhu Zheng. Setelah itu Zhang Yi kemudian langsung mengaktifkan mode budak korporatnya dengan menjung-nyajung Zhu Zheng. Panglima Zhu Zheng. Lama tak berjumpa. Meski baru 3 hari sejak terakhir kali kita bertemu, citramu yang heroik dan kuat telah terukir dalam di benakku. Ucap Zhang Yi menjanjung melalui telepon. Zhu Zheng merasa senang dengan perkataan Zhang Yi itu, hingga membuatnya tersenyum namun dia tidak bisa terbawa arus. Karena tujuannya menghubungi Zhang Yi adalah untuk menanyakan tentang hilangnya orang-orang kota Daze. Oke, baiklah, berhentilah menyanjungku, itu tidak ada gunanya. Katakan padaku, apakah sesuatu terjadi lagi di kota Tianhai Mu? Kata Zhu Zheng bertanya dengan pertanyaan rancu pada Zhang Yi. Zhang Yi yang mengerti maksud dari pertanyaan Zhu Zheng,
meskipun dia menggunakan pertanyaan yang rancu. Langsung memberitahukan tentang 3 kekuatan utama kota Daze yang menyerang dan berusaha mengambil alih kota Tianhai, namun dia tetap menyembunyikan fakta dia orang yang memusnahkan hampir semua orang-orang kota Daze itu. 3 kekuatan utama di kota Daze bermaksud menduduki wilayah dan sumber daya kota Tianhai kita. Mereka mengabaikan protes keras kami dan langsung mengirim pasukan besar untuk menyerang. Pada akhirnya, mereka semua musnah di sini karena perlawanan gigih semua mutan di kota Tianhai. Kami telah mencapai standar tinggi dan persyaratan ketat untuk bisa bertarung, mengetahui cara bertarung, dan memenangkan pertempuran. Ucap Zhang Yi menjelaskan apa yang terjadi dengan penjelasan yang berputar-putar, hingga membuat Zhu Zheng pusing mendengarnya. Zhu Zheng yang sudah tidak kuat mendengar bacotan Zhang Yi pun langsung meminta Zhang Yi berhenti dan bertanya lagi apakah Zhang Yi dan yang lainnya lah yang memusnahkan orang-orang kota Daze. Cukup, berhenti, berhentilah. Di mana kau belajar banyak hal yang tak terduga? Jadi, mutan dari kota Daze benar-benar dimusnahkan olehmu? Ucap Zhu Zheng sambil memegangi kepalanya yang sakit karena mendengar bacotan Zhang Yi. Mendengar Zhu Zheng yang tidak ingin berbada basi. Zhang Yi pun mengakui kalau kota Tianhai lah yang memusnahkan orang-orang kota Daze dan berita mengirimkan bukti kalau kota Daze lah yang bersalah menurut aturan yang ada. Benar. Aku punya bukti kalau mereka secara aktif menyerang kami. Aku akan segera mengirimkannya dan meminta para pemimpin untuk mengadili mereka. Kata Zhang Yi menjawab pertanyaan Zhu Zheng. Mendengar itu, Zhu Zheng yang sebelumnya tidak percaya kalau kota Tianhai lah yang memusnahkan orang-orang kota Daze, lantas bertanya bagaimana cara Zhang Yi memusnahkan mereka. Bagaimana kau melakukannya? 3 organisasi mutan utama di kota Daze tidak selemah itu. Ucap Zhu Zheng bertanya karena penasaran. Zhang Yi yang sudah pasti tidak akan mengatakan hal yang sebenarnya pun menjelaskan pada Zhu Zheng, kalau dia tidak bisa mengatakannya dengan cara yang bisa diterima Zhu Zheng. Panglima Zhu Zheng, kami juga punya rahasia sendiri. Itu merupakan dasar untuk bertahan hidup. Mohon maaf karena tidak mengatakannya. Lagi pula, kau juga tahu situasi terkini di kota Tianhai, dan kami juga butuh cara untuk menyelamatkan hidup kami. Ucap Zhang Yi dengan santainya. Sebagai wilayah berkuasa dan panglima tertinggi, Zhu Zheng menanyakan pada Zhang Yi apakah perlu sampai merahasiakan itu dari kota Blizzard. Kau merahasiakan itu dari kami juga? Ucapannya bertanya dengan sedikit menekankan kalau Zhang Yi ataupun kota Tianhai berada di bawah dirinya dan kota Blizzard. Dengan santai Zhang Yi pun menjawab dengan alasan kalau itu untuk bertahan hidup. Mohon maaf karena kami tidak ingin risiko apapun, dan ini bukan karena tidak menghormati Anda. Ucap Zhang Yi menjawab. Baiklah, lagi pula aku hanya penasaran. Kata Zhu Zheng sambil tersenyum karena menurutnya dia bisa saja mengetahuinya nanti jika melakukan penyelidikan. Zhang Yi yang mendengar itu berpikir, meskipun nanti Zhu Zheng menyelidikinya, dia yakin Zhu Zheng tidak akan menemukan apapun. Aku khawatir bahkan jika kau menyelidikinya, kau tidak akan menemukan apapun. Pikir Zhang Yi senang sambil tersenyum jahat. Namun tepat setelah itu kesenangan Zhang Yi pun hilang setelah Zhu Zheng memintanya untuk datang ke kota Blizzard. Ngomong-ngomong, datanglah ke kota Blizzard dalam 2 hari ke depan. Ada sesuatu yang perlu kau lakukan. Ucap Zhu Zheng memberikan perintah. Zhang Yi yang tidak ingin pergi ke sana setelah apa yang dialaminya di kota Blizzard, ditambah kota Tianhai baru saja selesai berperang membuatnya semakin tidak ingin pergi ke sana. Ke sana lagi? Pikir Zhang Yi dengan perasaan hampa. Aku benar-benar tidak ingin ke sana. Pikirannya lagi, lalu dia beralasan tidak bisa pergi karena sibuk pasca perang. Tapi, kami baru saja selesai berperang, dan kami masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Ucap Zhang Yi sambil mengaduk samping wajahnya. Zhu Zheng yang tahu itu hanya alasan Zhang Yi tetap meminta Zhang Yi untuk datang. Datanglah sendiri. Kata Zhu Zheng memaksa namun dalam pikirannya dia berpikir dia harus mengirim Zhang Yi ke misi pemusnahan Ronin. Setelah dia mengetahui kekuatan Zhang Yi.
Awalnya aku benar-benar meremehkan Zhang Yi. Orang ini punya banyak rahasia. Kami harus membawanya bersama kita dalam operasi kota Linhai ini. Pikirannya sambil tersenyum. Zhang Yi yang menyadari kalau Zhu Zheng memaksanya. Dia kemudian menanyakan alasannya. Bolehkah aku bertanya mengapa aku harus ke sana? Tanya Zhang Yi yang merasa kalau itu mencurigakan. Kemudian yang mendengar itu kemudian menjelaskan kenapa dia memaksa Zhang Yi untuk datang dengan memberitahu kalau 10 tim yang dikirim ke kota Linhai sudah gagal. Kelompok pertama organisasi mutan yang dikirim ke kota Linhai sudah dibasmi sepenuhnya. Kata Zhu Zheng berterus terang. Apa? Apa yang terjadi? Ucap Zhang Yi yang kaget bagai disambar petir setelah mendengar perkataan Zhu Zheng. Setelah itu chapter 536 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, orang bertanya belum tentu karena dia tidak tahu. Bisa saja dia bertanya untuk menguji pengetahuanmu, atau karena disuruh bertanya. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.